Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Untuk hari ini gimana kabarnya gimana? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, untuk hari ini sebelum mengawali kegiatan belajar kita, mari kita berdoa. Untuk ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Siap. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Najla. Najla. Kemana? Sakit. Oke, saya absen satu persatu ya. Untuk Adinda ada? Adinda ada. Kemudian Adinda Novika. Dispen acara apa itu? Oh, berarti ikut organisasi itu ya. Kemudian Ahnaf hadir. Kemudian Aini hadir. Andara dispen juga hadir. Rizky hadir. Kak Yuda ada? Siap ya. Yumna hadir. Yusuf? Ya. Untuk pertemuan hari ini ya, nanti kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu kaitannya dengan apa? Kecerdasan artifisial. Ya, nanti kita akan mempelajari materi tentang kecerdasan artifisial di situ. Tapi sebelumnya saya sampaikan untuk tujuan pembelajarannya ya. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama itu kalian apa? Menjelaskan konsep dasar tentang kecerdasan artifisial. Jadi kalian harus tahu konsep dasarnya kecerdasan artifisial itu apa. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai perangkat atau aplikasi AI yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah kalian menggunakannya? Pernah. Apa aja coba contohnya? ChatGPT. Kemudian apa lagi? Gemini, Julius. Terus apa lagi? Meta. Banyak sekali ya. Kemudian nanti kalian juga diharapkan mampu mendemonstrasikan dari cara kerja apa? KA yang kalian gunakan minimal satu. Ya, itu contohnya banyak sekali. Ada ChatGPT, ada Google Assistant, AI kamera, ada face recognition dan lain sebagainya. Nanti silahkan ya kalian membuat kelompok, kemudian kita nanti simulasi, kemudian kita demonstrasikan ke depan. Kemudian berkolaborasi dalam proyek mini ya untuk mengaplikasikan AI dalam menyelesaikan masalah. Nanti ada LKPD-nya. Kemudian setelah itu yang terakhir nanti kita merefleksikan apa? Manfaat dari tantangan tentang penggunaan AI. Ya. AI itu apa tuh? Apa kira-kira? Ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia seperti kemampuan belajar. Oke, berarti sistem yang meniru tentang kecerdasan manusia. Tepuk tangan untuk Diska. Oke, sebelum masuk ke materi, ya untuk penyegaran kita coba kalian berdiri semua. Ya. Oke, berdiri, silahkan berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan, kemudian yang duduk di sebelah kiri saya, nah, sebelah sini ya, silahkan pegang pulpen. Pegang pulpen. Kemudian tangannya begini gandengan, biar kita ada gandengan gini ya, gini ya. Oke, ya aja. Ya, nanti itu enggak dapat teman. Bertiga, Pak. Bertiga ya wes, bertiga enggak apa-apa. Itu ya jangan loh, ini enggak boleh. Kamu gabung temannya ya. Oke, nanti instruksinya gini. Ada 3 perintah ya. Ada sakit. Sakit itu kira-kira yang dipegang apa? Perut. Perut boleh, perut ya. Kita pegang sakit, sakit perut. Kemudian kalau sikut yang dipegang apa? Siku, sikunya sendirilah. Yang terakhir, kalau perintah saya sikat, berarti ambil pulpennya. Sikut
sakit, sikat. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Ini saya. Oke. Gantian. Apa? Oke, di meja juga boleh. Ya. Sekali lagi, coba konsentrasi. Sakit, sikut, sakit, sikat. Oke. Sakit, sikut, sakit, sikat. Ya, sedikit. Ya, cukup. Oke. Manfaatnya untuk kita mempelajari tentang kecerdasan artifisial. Yang pertama apa? Meningkatkan literasi teknologi. Jadi nanti ketika kalian sudah mempelajari KA itu tahu membekali kalian dalam memahami dasar tentang teknologi terkini. Banyak sekali toh contohnya itu. Nah, kemudian yang kedua melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis. Ya, nanti pola pikir dan logikanya bagaimana. Kemudian menumbuhkan apa? Kreativitas dan inovasi. Itu pasti, ya toh. Nanti dari berbagai kasus kemudian di kreativitaskan, inovasinya apa untuk mengatasi masalah itu melalui apa aplikasi KA. Kemudian yang berikutnya apa? Persiapan untuk dunia kerja. Karena apa? Dunia digital saat ini perkembangannya luar biasa. Jadi kalian harus bisa mengikuti. Oke, untuk mengetahui kemampuan awal kalian, coba kalian masuk ke sini ya. Masuk ke background. Ini join di my quiz. Kemudian kodenya itu kita mulai coba 3, 2, 1 go. Ada Nazla, Aini, Davian. Peringkat pertama siapa itu? Ada Davian, oke. Kemudian Nazla sama Kusnul. Davian mana? Biar maju ke depan. Ini ada hadiah, ya. Silakan maju ke depan. Hadiahnya ini, ya. Ada permen Mentos rasa stroberi. Tepuk tangan untuk Davian. Ya, baik ya. Kita masuk ke materi tentang apa itu kecerdasan artifisial. Itu nanti kita belajar konsepnya dulu, baru nanti kita terapkan ketika kita ada LKPD di tugas kelompok. Oke? Itu dari kecerdasan artifisial atau KA itu adalah apa? Kemampuan sistem komputer untuk apa? Meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, dan membuat keputusan. Nah, kira-kira antara KA dan manusia lebih cerdas mana? Manusia. Lebih cerdas manusia, ya karena manusia yang menciptakan sistemnya. Jangan terbalik, jangan kalian dikuasai oleh sistem. Ya, ada yang ketergantungan dengan internet? Ada. Berapa lama kalian menggunakan internet itu? Apa? Full time kecuali tidur. Ya itu ya oke, itu untuk pengertian dari kecerdasan artifisial. Jadi KA itu hanya meniru dari manusia tetapi tidak bisa menggantikan peran sebagai manusia. Ya, itu hanya sistemnya. Kemudian tujuannya ya, tujuan dari AI atau KA atau kecerdasan artifisial itu yang pertama itu apa? Mengotomatisasi tugas yang membutuhkan dari kecerdasan manusia. Contohnya apa kira-kira? Apa? Ada robot rumah tangga, tahu? Nah, terus kemudian apa lagi? Smart home. Kemudian apa? Menyelesaikan masalah kompleks dengan apa? Bantuan teknologi. Contohnya ini ya. Itu contoh dari ini penerapan kecerdasan artifisial. Nah, Hai guys, tahukah kamu, seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan robot telah merambah ke rumah tangga sebagai asisten untuk membantu pekerjaan rumah. Nah, dari ini kami telah menghadirkan 5 robot rumah tangga tercanggih di dunia. contohnya yang pertama itu apa? Misa. Robot yang ramah dan lucu ini dapat membantu mengingatkan jadwal pekerjaan majikan. Bisa membunyikan alarm ketika majikan
harus memenuhi jadwal tinggi malam, dan lain sebagainya. Selain itu, bisa juga dapat menjadi teman bermain dan belajar bagi anak-anak. Contoh dari apa? Contoh-contoh dari penerapan kecerdasan artifisial. Kira-kira membantu tidak untuk manusia? Oke. Kemudian dampaknya apa kira-kira? Ya, itu untuk dampak positifnya. Tetapi selain itu tetap ada dampak negatifnya. Apa kira-kira? Ya, lapangan pekerjaannya semakin sempit. Jadi kalian harus bisa bersaing. SDM-nya harus mumpuni ya untuk menciptakan teknologi yang lebih canggih itu ya. Sudah. Kemudian ada beberapa jenis kaitannya dengan kecerdasan artifisial. Yang pertama itu ada Narrow AI, dirancang untuk tugas spesifik. Contohnya di situ ada Google Translate, itu hanya melayani untuk penerjemahan teks, ya kan, bahasa. Kemudian ada General AI atau KA, memiliki kemampuan berpikir umum seperti manusia. Ya. Kemudian ada Super AI, melebihi kecerdasan manusia. Contohnya itu ketika kalian ada perang mana? Israel melawan Iran. Nah, itu ada perang teknologi sebenarnya di situ. Bukan hanya perang secara fisik, kontak fisik, tetapi perang teknologi. Canggih-canggihan menciptakan sistem pertahanan. Rudal dengan jarak berapa mil dengan tepat sasaran. Coba kalau itu teknologinya tidak tepat, mampir ke negara tetangga bisa urusannya lebih ribet. Ini contoh dari jenis KA atau AI. Kemudian komponennya ada beberapa komponen untuk kecerdasan artifisial. Yang pertama apa? Ada machine learning. Kemudian ada deep learning, ada natural language, kemudian ada komputer sampai dengan robotik. Machine learning itu belajar dari data. Jadi sistem itu belajar dari data yang ada di database. Semakin usernya banyak, berarti itu semakin pinter karena data masukannya di situ di database yang tertampung banyak. Di situ ganda ya. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab dan moral tentang keputusan. Itu contoh untuk konsep tentang kecerdasan artifisial. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum silahkan membentuk kelompok. Ya, nanti ini ada jumlahnya 36 ya. 36 ada 6 kelompok. Jadi silahkan duduk satu meja dengan kelompoknya untuk menyelesaikan kasus yang saya berikan yang kaitannya dengan penerapan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Pernah melakukan loh? Menggunakan ChatGPT dan lain sebagainya. Silahkan duduk secara kelompok. Mulai dari sini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1 mana? Ini ya. Ini kelompok 1 ada LKPD-nya. Coba nanti kalian menggunakan apa? Menyunting teks ya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ini buat game itu ya. Kemudian kelompok 3 mana? Kelompok 3. Ini ya. Kemudian kelompok 4. Langkah-langkahnya ya, di situ kalian mencari salah satu aplikasi kecerdasan artifisial. Kemudian saya bagikan sesuai dengan kelompoknya. Misalkan di situ menyunting teks menggunakan aplikasi Grammarly atau dan sebagainya. Kemudian ada yang membuat game edukatif. Ya, misalkan boleh pakai kuisis atau ya. Kemudian ada menghitung data Excel ya. Kalau di Office itu Excel, coba itu kalian terapkan menggunakan AI. Ya, coba silahkan dikerjakan. Nanti kita selesai langsung presentasi. Itu anggota kelompoknya ya. Kemudian kalau sudah selesai ya untuk tugasnya, kalau sudah selesai silahkan dikirim ini ke alamat ini ya, tugas praktikumnya dikirim di Google Form yang sudah saya bagikan. Ini alamatnya ya.
Ini itu sudah saya kirim di grup teks ya, edit teks. Aplikasi yang digunakan apa? Hemingway. Berarti menyunting teks menggunakan Hemingway. Berarti yang pertama kalian login dulu enggak itu? Pakai akun di situsnya Hemingway itu. Oke. Kemudian ini apa? Ini bikin game, Pak. Mau bikin game. Aplikasi yang digunakan apa? Wishes, game edukatif ya. Oke, berarti langkah-langkahnya harus masuk ke akun dulu. Daftar dulu atau langsung login? Atau sudah langsung login? Sudah punya akun ya. Oke. Ini yang dikerjakan apa? Mengolah data, Pak. Mengolah data menggunakan Gemini. Berarti data dari Excel itu bisa diolah dengan Gemini. Oke, siap. Nanti di perbandingannya ditampilkan ya. Oke. Ini Apa? Memperbaiki teks. memperbaiki teks. Aplikasi yang digunakan? Monica. Wah, keren sekali namanya Mbak Monica, ya kan? Oke, baik. Sudah selesai? Sudah? Ya 5 menit ya, waktunya 5 menit lagi. Kalau sudah selesai jangan lupa dikirim ke Google Form yang telah saya bagikan di grup. Belum kelompok 3? Hampir, Pak. Hampir. Kelompok 4? Belum dikirim, sudah selesai? Oke, silakan dikirim. Kelompok 1? Sudah? Oke, saya ceknya ya. Langkah-langkahnya sudah? Boleh, enggak apa-apa. Pakai video boleh. Oke, kelompok berapa? 5. Ini kelompok 4 ya? 3 apa yang dibuat? Presentasinya sudah? Apa tadi mengolah data. yang digunakan aplikasinya? Gemini. Langkah-langkahnya sudah ya? Sudah. Oke, sudah dibuat. Ya, presentasinya sudah. Oke, siap dikirim ya? Langsung dikirim ke sana. Ini kelompok 6. Sudah selesai? Sudah dikirim hasilnya ya. Tadi apa? Mengolah data. Aplikasi yang digunakan? ChatGPT. Bisa digeser nanti. Agak ke pinggir sana aja. Sana 2, sini 2 itu bisa. Oke. Ya. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok 1 itu mendapat tema yaitu menyunting karakter menggunakan perangkat KA penyunting teks. Jadi di sini kami memilih yaitu AI-nya adalah Monica AI. Nah sebelumnya perkenalkan, nama saya Adina Sisya Pramdita, absen pertama. Saya Akila Sidiyanti, absen 6. Saya Ainisal Sabila Nasiha, absen 4. Saya Ahmad Ridho Maulana, absen 3. Dan satu teman saya yaitu Adinda Novika, absen 2 yang sedang dispensasi. Oke. Selanjutnya yaitu alasan memilih akan dijelaskan oleh Kak Ahnaf. Jadi mengapa kita memilih AI ini? Karena yang pertama hasil tes yang dibuat tidak kaku. Yang kemudian nomor 2 tidak perlu login, cepat dalam memproses, dapat diakses gratis, dapat memperbaiki berbagai macam teks dan mudah digunakan. Baik, untuk langkah-langkah kita dalam mengisi di Monica AI ini akan dijelaskan oleh Kak Salsa. Oke, jadi kita menggunakan Monica AI, kita makainya web. Jadi kita nulis di web monica.im/id tools rewrite text. Ya, tampilkan ini ya. Tuh, ini sampaikan ya. Terus kan tampilannya bakalan seperti ini, ada input, output, terus ada standar, akademis, blok, singkatan, atau luas, itu modenya seperti apa. Terus kita pakainya yang standar. Pertama itu kita masukkan teksnya di input. Kita pakai ini, tulisannya kayaknya nggak kelihatan dari sana. Kemudian kita pencet rewrite. Itu nanti langsung jadi outputnya seperti ini.
Ini ada kayak warna ungu sedikit ini. Ini itu sebagai petunjuk yang salah itu di mana, terus diperbaiki seperti ini. Contohnya di tulisan ini Bima. Bima ini teksnya itu B-nya kan kecil. Terus di sini diperbaiki dengan huruf kapital Bima. Terus udah seperti itu. Presentasi kami ada tambahannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan dari presentasi kami. Ada yang mau menanggapi dari persentase dari kelompok 1? Mungkin ada yang menambahkan? Belum? Cukup? Ya, luar biasa ya. Tadi karena itu apa? Free, tidak perlu login. Nah, kemudian modenya ada beberapa mode, ada standar, kemudian ada untuk blog, untuk akademik dan seterusnya, tinggal milih ya. Itulah contoh dari penerapan kecerdasan artifisial untuk menyunting teks. Oke, silakan duduk. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, langsung saja di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil dari lembar kerja kami tentang tugas praktik penyuntingan teks menggunakan KA atau AI dengan menggunakan aplikasi Hemingway Editor. Di sini kelompok kami sendiri terdiri dari saya. Sebelum kita memulai pembahasan hari ini, mari kita membahas dulu. Apakah kalian tuh masih merasa jika kalian melakukan penulisan itu memiliki tata bahasa yang kurang baik? Atau kalian belum merasa kalau kalian itu aku udah sesuai dengan tata bahasa yang baik kok? Gitu. Tuh. Oke. Jadi pengen tahu solusinya nggak? Apa itu Hemingway Editor? Hemingway Editor adalah alat bantu KA penulisan writing assistant yang dirancang untuk membuat tulisan kamu lebih jelas, lugas, dan mudah dipahami. Jadi kalau misal kalian punya teks atau cerita terus ingin dibenerin sesuai KBBI atau ejaan yang dibenarkan, itu bisa menggunakan Hemingway Editor. Nah, ini manfaat memakai AI quizzes. Pertama, membuat soal lebih cepat dan mudah. Kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi game. Ketiga, lebih efisien dalam segi waktu dan praktis. Dan keempat, soal dapat ditentukan sesuai tingkat dan kesulitan. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih harus pakai AI? Sebenarnya tidak usah pakai AI, nggak apa-apa, tapi pakai AI itu bisa membuat pekerjaan kita jadi lebih cepat, terus juga lebih bervariasi, dan lebih interaktif, dan memunculkan inovasi yang baru. Selain itu, AI quizzes juga dapat menyesuaikan tingkat kesulitan soal sehingga game yang dibuat lebih seru dan mudah dipahami. Semisal nih, mau buat soal untuk kalangan anak SMA, tingkat kesulitannya pasti yang lebih sulit daripada soal untuk anak SD, begitu. Nah, yang terpenting AI ini sangat membantu kita untuk kegiatan pembelajaran, begitu. Nah, jadi itu tadi presentasi kita dan juga game-game yang telah kita buat. Semoga teman-teman terhibur dan juga memberikan manfaat untuk teman-teman tentang apa yang tadi kita buat dengan menggunakan bantuan AI. Kami akhiri, ketika ada mungkin salah kata 1-2, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah memberikan atensinya untuk kami kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, itu tadi ya contoh dari beberapa aplikasi KA. Ya, di situ banyak sekali. Tadi untuk menyunting teks saja sudah ada 2 aplikasi. Yang pertama menggunakan apa tadi? Yang Mbak Monica tadi. Kemudian yang kedua menggunakan Hemingway. Prinsipnya, konsepnya hampir sama ya, cuman beda di situ penyedia atau aplikasinya. Baik ya, itu untuk presentasi kelompok saya kira cukup ya. Ada pertanyaan enggak? Belum. Oke, kalau tidak ada coba kita refleksi sebentar katanya dengan materi hari ini ya. Tuh, jangan lupa ya untuk
tugas kalian yang di kelompok tadi yang kalian kerjakan, LKPD-nya nanti dikumpulkan. Ya, tadi kalau hasilnya sudah dikumpulkan melalui link dokumennya, nanti kemudian LKPD-nya dikumpulkan. Itu sebagai penilaian asesmen proses. Nah, coba untuk yang terakhir sebelum kita akhiri, coba kita refleksikan bersama. Kira-kira apa pengalamanmu saat mempelajari materi tentang AI? Coba siapa yang mewakili? Apa? Ya dulu, siapa dulu? Usnul. Usnul dulu. Mana Usnul? Ya Usnul ya, Usnul ya. Ya Rajia ya, coba. Berarti ya Siva. Oke, ya Siva, coba. Nanti berdiri. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan yang diberikan Pak Guru. Bagaimana pengalamanmu saat mempelajari materi tentang AI? Kalau menurut saya pribadi itu cukup menyenangkan dan seru, tapi juga sedikit membingungkan karena AI itu kan sesuatu yang masih asing untuk kita. Jadi masih ada beberapa hal yang kita itu belum paham maksudnya dari AI itu apa. Penggunanya untuk apa gitu ya? Tapi masih tetap seru dan menyenangkan karena belajar sesuatu hal yang baru. Oke, siap. Baik, tepuk tangan untuk kemudian yang kedua, bagian yang paling menarik atau yang menantang dari pembelajaran ini apa kira-kira tadi yang tidak berhubungan? Ayo, coba siapa nomor 2? Raja, Ayun. Berdiri dulu. Bagian paling menariknya itu kita jadi bisa variatif, maksudnya kan AI itu beda-beda, ada yang bisa membuat lagu, ada yang bisa bantu membuat permainan kayak gitu. Jadi kita bisa belajar banyak hal tentang itu. Terus kalau menantangnya dengan belajar AI itu mungkin kita masih tidak terlalu mengenal beberapa fitur karena setiap AI punya fitur yang berbeda. Ya, terima kasih untuk Ayun, tepuk tangan. Materi kita kaitannya tentang pengaplikasian kecerdasan artifisial. Tadi refleksi sudah. Terakhir kita masuk ke kesimpulan. Nah, ternyata apa yang kita dapatkan? AI itu dapat dioperasikan untuk apa? Mendukung aktivitas manusia secara otomatis. Robotika tadi ya, cepat dan akurat. Kemudian apa? Pengoperasian AI membutuhkan pemahaman data, algoritma, dan antarmuka. Antarmuka itu user interface yang tadi kalian gunakan itu loh. Kemudian yang ketiga apa? Kolaborasi antar manusia dan AI menciptakan apa? Sistem kerja yang betul? Betul, karena tadi bisa membantu saling melengkapi. Kemudian, nah yang paling penting itu AI harus memperhatikan apa? Etika, harus ada etika, kemudian privasi dan tanggung jawab. Ketika kalian seperti tadi sudah membuat game, ya berarti harus bertanggung jawab atas apa yang telah kalian buat tadi. Kemudian apa? Ketika kalian sudah mengklik linknya atau aplikasinya, berarti segala resiko sudah harus kalian pahami. Gitu ya. Oke, itu untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba tadi di awal ada tes asesmen awal. Coba sekarang di akhir saya mau menguji pemahaman kalian setelah melakukan kegiatan praktik sama. Silahkan masuk ke background lagi. Kemudian kodenya ini 296 ya 983. Silahkan masuk. Ayo yang bawah ini yang belum mengerjakan. Oke, itu yang sudah selesai siapa? Husnul. Tampilkan 5 teratas. Ada Husnul, Nazla, Mumtaz, Tama, Nurjaya. Oke, saya akhiri hitungan 3 mundur ya. 3 2 1. Oke. Oke, peringkat pertama diraih oleh Husnul ya, Husnul, disusul Mumtaz, kemudian ada Nazla. Baik, itu untuk pertemuan kita hari ini kaitannya dengan materi apa? Kecerdasan artifisial. Ada pertanyaan? Belum. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan materi ini saya kira cukup. Kemudian untuk pertemuan berikutnya ya, nanti untuk proyek KA lanjutan kalian apa? Membuat AI voice assistant ya. Nanti kita membuat AI voice assistant atau model sederhana menggunakan teachable mesin. Nanti kita pelajari dulu.
untuk menghasilkan lagu itu bagaimana dan sebagainya. Kalau ini tadi hanya sebatas teks dan sebagainya. Gitu, oke? Oke, nanti silakan pelajari tentang apa? Membuat AI voice assistant, ya, asisten suara menggunakan aplikasi Teachable Machine. Gitu. Ada pertanyaan? Belum. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Salah satu silahkan dipimpin untuk berdoa. Selamat duduk, siap gerak. Mulai. Doa selesai. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan melanjutkan kegiatan berikutnya. Pertemuan saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup. Silahkan kembali ke kelas. Terima kasih ya. Ya.